Pada 14 Desember 1948, Belanda kembali masuk ke Indonesia dan melakukan penyerangan di beberapa wilayah, terutama di Jawa. Belanda menyerang ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta. Dimulai dari pangkalan udara Maguwo, dan mereka berhasil menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Setelah menguasai Yogyakarta, Belanda terus-menerus melakukan serangan. Hingga pada 22 Desember 1948, Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan Yogyakarta dan memulai perang gerilya. Padahal saat itu, Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit tuberkulosis dan kondisi itu membuat paru-paru beliau hanya berfungsi 50%. Sebelum Jenderal Sudirman melakukan gerilya, Jenderal Sudirman sempat menghadap Presiden Soekarno untuk meminta izin dan mengajak Presiden Soekarno dan beberapa tokoh untuk ikut melakukan gerilya ke hutan. Dimas sebaiknya beristirahat dan pulang ke rumah. Tidak, Bapak Presiden. Saat ini justru rakyat sedang membutuhkan saya. Tapi Dimas saat ini dalam kondisi sakit. Tidak, Bapak Presiden. Saya akan melakukan perlawanan dan mohon dengan sangat agar Bapak Presiden ikut bergerilya di hutan. Tidak, Dimas. Kamu ini tentara, tempatmu di medan pertempuran sana bersama anak buahmu. Saya sendiri yang akan memimpin pertempuran melalui meja perundingan. Baik, jika demikian, saya akan memimpin perang gerilya ini. Kalau itu memang jadi keputusan Dimas, silahkan jadikan pertempuran ini sebagai pertempuran gerilya semesta. Lapor Jenderal, Ada apa? kami mendapat kabar bahwa Presiden Soekarno dan beberapa tokoh telah ditangkap oleh Belanda. Noli, Siap, Jenderal. siapkan pasukan, kita akan bergerilya saat ini juga. Siap, Jenderal. Namamu siapa? Siap, Bismo. Sudah punya keluarga tidak? Siap, sudah. Kamu rindu keluarga tidak? Siap, rindu. Bagus, saya juga. Silakan istirahat. Kita harus cari Sudirman, hidup atau mati. Betul, Mayor. Kita tidak boleh kalah dari pribumi. Pade. Kenapa? Belanda sudah mendekat ke sini. Kita dikepung. Bagaimana nih, Jenderal? Tenang semuanya. Mana Sudirman? Tuan. Tidak mungkin seorang kiai jadi pejuang. Benar Tuan, ini Sudirman dan pasukannya sedang menyamar Tuan. Alah, kamu bohong. Benar Tuan, saya tidak bohong Tuan. Kamu tidak bisa dipercaya. Dasar pribumi. Beberapa kali kita dihujani peluru dan bom-bom Belanda. Beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut. Ini artinya kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata, tetapi melawan kejahatan. Saya yakin dengan izin Allah,
meski kita terbatas peluru, senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tetapi kita mempunyai niat yang mulia, niat yang akan memenangkan peperangan ini. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat dan negara yang kita cintai. Tidak, Jenderal. Saya tidak punya siapa-siapa. Walaupun saya pulang dalam keadaan sehat, tetapi saya malu melihat Jenderal dalam keadaan sakit masih terus berjuang. Saya akan terus berjuang bersama Jenderal. Merdeka! 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 Saya serahkan kembali negara pada tangan dan pundak punggung para pemimpin bangsa. Tugas saya sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Dimas beristirahat.